Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Pada kesempatan ini kami akan membawakan materi soket lanjutan, kalkulator, dan chat. Anggota dari kelompok 3 yaitu Yuda Naufal Rizky, Dafarihan Dimiati, Dani Aditya, Muhammad Abiga Satria Pamungkas, dan juga Jessica Diayu Selvani. Materi yang akan kami bawakan yaitu kalkulator, kalkulator lanjutan, chat, dan juga chat lanjutan. Berikut merupakan arsitektur jaringan dan juga aplikasi dari kalkulator. Arsitektur jaringan merujuk pada struktur dan konfigurasi jaringan komputer. Arsitektur aplikasi rancangan struktural dan konseptual dari sebuah perangkat lunak atau aplikasi komputer. Penjelasannya, pemrograman soket kalkulator adalah pemrograman soket untuk membuat aplikasi kalkulator yang dapat berkomunikasi melalui jaringan. Ini memungkinkan dua atau lebih pengguna untuk berbagi operasi matematika dan hasilnya melalui jaringan seperti internet atau jaringan lokal. Konsep ini mirip dengan kalkulator online atau aplikasi kalkulator yang memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dalam perhitungan matematika. Langkah-langkah pembuatan soket kalkulator. Yang pertama, membuat server. Pertama-tama, Anda perlu membuat aplikasi server. Server ini akan mendengarkan koneksi dari klien atau pengguna yang ingin melakukan perhitungan. Server akan menerima permintaan perhitungan dari klien, menghitung hasilnya, dan mengirimkannya kembali ke klien. Kedua, membuat klien. Setelah server selesai, Anda juga perlu membuat aplikasi klien. Klien adalah terbuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan operasi matematika yang ingin dihitung. Klien akan mengirimkan permintaan perhitungan ke server dan menerima hasilnya. Tiga, menggunakan soket. Soket adalah alat yang digunakan untuk menghubungkan klien dan server melalui jaringan. Server akan membuat soket dan mendengarkan koneksi masuk, sementara klien akan membuat soket dan terhubung server. 4. Pemrosesan permintaan. Saat server menerima permintaan perhitungan dari klien melalui soket, server akan memproses operasi matematika yang diminta, menghitung hasilnya, dan mengirimkan kembali hasilnya ke klien melalui soket. Yang kelima, interaksi klien server. Klien dan server akan terus berinteraksi hingga klien memilih untuk keluar atau menutup aplikasi. Klien dapat mengirimkan berbagai permintaan perhitungan dan server akan merespon sesuai. Berikut adalah contoh kode untuk kalkulator server. Di sini akan saya tunjukkan contoh pada NetBeans. Di sini ada package kalkulator, dia mengimport Java IO dan Java Connect. Lalu memanggil public class kalkulator server, lalu membuat server menjadi sebagai mainstream. Di sini server socket memanggil port dengan kode 12345. Lalu server akan menjalankan dan mengeluarkan print server is running and listening on port 1, 2, 3, 4, 5. Lalu selanjutnya dengan kodean while di sini soket akan menerima koneksi dari klien, lalu setelah itu akan membaca permintaan dari klien, dan setelah terbaca permintaan, dia akan memproses permintaan dan menghitung hasil, lalu mengirim hasilnya kembali kepada klien. Lalu setelah itu menutup koneksi dengan klien jika sudah di close.
Selanjutnya pada metode untuk memproses permintaan perhitungan matematika, di sini ada program aritmatika yaitu untuk pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Seperti pada contoh, pada pertambahan di sini akan melakukan input untuk dua operasi antara dua angka, lalu pada pengurangan sama, dan perkalian. Lalu pada pembagian, dia juga menggunakan dua operasi perhitungan, dan jika sudah, dia akan kembali lagi. Lalu setelah itu, dia akan menginisialisasi jika operatornya valid atau tidak. Langsung praktiknya, we. Ya, di sini langsung dipraktekkan untuk contoh pada kalkulator server. Sebentar, di setting dahulu IP-nya agar disamakan dengan klien. Di sini IP saya menyambung pada WiFi Win Wali Songo dengan IP address sebagai berikut. Presentasi yang diklaim. Selanjutnya akan dipresentasikan pada kalkulator kliennya, lalu akan dilihat pada proses di run kalkulator servernya. Sembarang. Servernya sembarang. Jadi di sini di kalkulator klien program memasuki mengimport sebanyak 5 package, yaitu Java NetSocket, Java IO Buffer Reader, Java IO Input Stream Reader, Java IO Printwriter, dan Java IO Section. Code yang main class di sini adalah kalkulator klien. Main method adalah titik awal eksekusi program klien. Dalam metode ini sebuah soket untuk menghubungkan ke server berjalan pada alamat IP 10.15.29.28 dengan port 12345. Jika itu terhubung, maka akan eksekusi terhubung ke server seperti tampilan di bawahnya yang sudah kita run. Kemudian klien sudah membaca respon dari program memasuki pengulangan while. Nah, pengulangan while ini untuk agar kita bisa memasukkan inputan berapa saja yang sudah ditentukan. Kemudian jika kita ingin keluar, kita cuma menekan exit. Kemudian kita masuk ke metode exit. Jadi metode exit di sini adalah menggunakan break.
Kemudian langsung kita praktekkan saja di sini. Nah, di sini menghasilkan result 7. Kemudian yang kami kembangkan dari kalkulator ini adalah penggunaan Pythagoras. Jadi kita bisa menghitung berapa Pythagoras. Misalnya di sini mungkin di sini kami akan mempraktikkan bagaimana cara berjalannya kalkulator yang sudah kami kembangkan dengan menggunakan penambahan rumus Pythagoras. Pertama-tama kita mencoba dulu untuk operasi standar, misalnya 3 sebentar. Untuk operasi standar kita bisa lihat di sini menghasilkan 7 sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita mencoba apa yang kelompok kami kembangkan, yaitu menghitung rumus Pythagoras seperti untuk rumus Pythagoras 8 dan 9 menghasilkan nilai sekian 12. Hasilnya muncul di klien dan muncul juga di server. Kemudian kita jika kita sudah selesai menggunakan data trading, kita bisa memberikan exit. Kita sudah terputus dari server. Kita kalau ingin menyambungkan kembali, maka kita harus meng-run kalkulator klien. Mungkin ini yang kami kembangkan dari kalkulator yang diberikan oleh Bapak Heri. Mungkin untuk selanjutnya kita akan mempraktikkan chat client dan chat server. Yang kedua adalah chat. Arsitektur jaringan dan aplikasi. Arsitektur jaringan merujuk pada struktur dan konfigurasi jaringan komputer. Kemudian arsitektur aplikasi, rancangan struktural dan konseptual dari sebuah perangkat lunak atau aplikasi komputer. Penjelasannya, pemrograman soket untuk aplikasi obrolan adalah proses mengembangkan aplikasi yang memungkinkan 2 atau lebih pengguna untuk berkomunikasi melalui jaringan dengan menggunakan soket. Ini memungkinkan 2 atau lebih pengguna untuk berbagi obrolan dan hasilnya melalui jaringan, seperti internet atau jaringan lokal. Konsep ini mirip dengan obrolan online yang memungkinkan pengguna melakukan obrolan. Kemudian langkah-langkah soket chat. Yang pertama, membuat server. Pertama-tama, Anda perlu membuat aplikasi server. Server ini akan bertindak sebagai pusat komunikasi untuk klien-klien yang terhubung. Server akan mendengarkan koneksi masuk dari klien-klien yang ingin bergabung dalam obrolan. Kedua, membuat klien. Setelah server selesai, Anda perlu membuat aplikasi klien. Klien adalah antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke server dan berpartisipasi dalam obrolan. Setiap pengguna akan menjalankan klien di perangkat mereka. Yang ketiga, menggunakan soket. Soket akan digunakan oleh server dan klien untuk mengirim dan menerima pesan obrolan. Server akan membuat soket yang akan mendengarkan koneksi masuk dari klien, sementara klien akan membuat soket yang akan menghubungkan mereka ke server. Yang keempat, pesan obrolan. Pengguna klien dapat mengirim pesan obrolan ke server, dan server akan mengirimkan pesan tersebut kepada semua klien yang terhubung. Ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi satu sama lain dalam obrolan secara real-time. Yang kelima, interaksi klien antar server. Klien dan server akan terus berinteraksi selama sesi obrolan berlangsung. Pengguna dapat bergabung dan meninggalkan obrolan sesuai keinginan mereka, dan server akan mengelola komunikasi antara klien-klien. Selanjutnya akan didemonstrasikan
untuk kode chat server. Jadi di sini package untuk chat server dia mengambil importan dari Java IO, JavaNet, dan Java Util. Di sini memakai kelas chat server. Lalu untuk portnya di sini menggunakan 5000. Lalu selanjutnya jika server sudah di start, dia akan memunculkan pesan chat server starter. Lalu untuk selanjutnya di private static class, di sini akan menerima kelas dari client handler, di mana di sini memanggil socket, print writer, dan string. Di client handler ini dia akan menerima pesan dari klien yang akan menghubungkan untuk chat pada server. Dan di sini fitur yang kami kembangkan adalah klien dapat menambahkan username pada mereka ketika menghubungkan pada server, dia akan memunculkan pesan untuk memasukkan username. Lalu selanjutnya fitur yang kedua kami tambahkan adalah fitur private chat. Fitur private chat ini dia sistemnya adalah dengan menyambungkan sesuai username yang telah diinputkan klien. Jadi di sini dia akan chat dengan add username, lalu kirimkan pesannya. Lalu jika klien sudah selesai, dia akan mengakhiri sesinya dan akan memunculkan pesan username-nya telah sesuai username, dia telah meninggalkan chat. Lalu selanjutnya akan langsung di run aja. Selanjutnya akan dijelaskan pada chat client. Chat client di sini kita harus memasukkan IP dari server yaitu 10, 15, 29, dan 28 dengan server port 5000. Di chat client ini berisi dua package yaitu Java IO dan JavaNet. Kemudian kita langsung coba saja mengerun chat client. Nah, di sini kita bisa memasukkan username kita. Nah, di sini kita udah bisa. Nah, ini juga ada dari. Mungkin langsung kita perhatikan saja. Di sini kan kita masing-masing sudah menginputkan username. Jadi kalau kita kan bisa ngechat secara broadcast seperti WhatsApp. Jadi kita bisa melihat semuanya. Nah, fitur yang kita tambahkan ada private chat. Nah, private chat sendiri yang bisa melihat hanya yang kita tujukan saja. Mari kita lihat contohnya. Nah, di
di sini kita menggunakan perintah add, simbol add. Misalnya kita mau mengirimkan pesan ke Dani. Nah, pesan sudah terkirim ke Dani. Mungkin Mas Dani bisa share screen. Nah, di sini kita lihat Mas Dani bisa saya bisa mengirimkan ke Mas Dani hai. Nah, itu udah ada private tersendiri. Jadi untuk chat yang private sudah ada tanda pemisahnya sendiri. Jadi itu udah ada tanda private di situ. Jadi kita coba lihat kita lihat lagi ke Mas Dani, coba kirim ke saya. Di sini masuk ya. Coba Mbak Jessica bisa share screen. Di sini di Mbak Jessica tidak muncul apa yang diketikkan oleh Mas Dani. Mungkin itu yang kami kembangkan dari fitur chat ini. Ya, mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.